Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Kurniasi dengan NIM 2019-860031. Kali ini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah pengembangan instrumen pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Dirgantara Wicaksono, MPD. Saya bacakan untuk soal UAS pengembangan instrumen pembelajaran kali ini. Jadi untuk tugas kali ini adalah nomor 1, buatlah soal HOTS C4, C5, C6 sesuai dengan lingkungan tugas saudara bidang pendidikan ataupun pendidikan. Kemudian yang kedua, dari soal yang telah dibuat dilanjutkan dengan membuat konten di YouTube berbasis aplikasi yang Anda kuasai. Tujuannya agar masyarakat umum paham membuat soal HOTS di bidang saudara. Baik, saya jelaskan di sini. Menurut Guru Besar ITB dalam bidang matematika Iwan Pranoto, soal HOTS harus mengandung analisis, evaluasi, dan mencipta. 3 hal yang disebut Iwan adalah 3 tahap tertinggi pendidikan dalam taksonomi Bloom. Menurut ahli pendidikan penjamin Bloom, terdapat beberapa tujuan pendidikan, yakni menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Seperti ini untuk bagian HOTS thinking high, atau kita sebut high order thinking skill. Jadi sebelumnya untuk high order thinking skill itu adalah ada LOTS juga gitu. Jadi sebelum ada HOTS itu ada LOTS, low order thinking skill. Dimana di LOTS ini ada remembering, partikelnya ya, understanding, applying. Kemudian dikembangkan lagi HOTS thinking skill ini yaitu analisis, evaluating, dan creating. Kemudian karena kali ini tugasnya adalah sesuai dengan berkaitan dengan lingkungan yang kita selami atau kita berkecimpung, kebetulan sekali nih, meskipun belum terlalu lama saya berkecimpung di bagian IT, tetapi saya bekerja di salah satu perusahaan IT yaitu PT Enliven Teknologi Internasional. Sehingga izinkan saya untuk membuat salah satu beberapa contoh pertanyaan host yang berkaitan tentang IT sesuai dengan bidang pekerjaan ini. Nomor 1 adalah Rafli adalah salah satu karyawan swasta di perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Rafli yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Rafli? A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. B. Meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Rafli. C. Saat Rafli berada di tempat dengan sinyal kurang baik, Rafli menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. D. Berusaha mencari tempat sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. E. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pembahasan jawaban soal 1, bila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal, Rafli berada pada posisi sebagai seorang pegawai perusahaan swasta. Adapun perusahaan tersebut meminta para pegawai untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web sebagai bentuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai. Namun, permasalahannya, Rafli merupakan pegawai yang sering di lapangan, sehingga terkadang terkendala sinyal dalam mengisi laporan harian tersebut. Apa tindakan yang akan Rafli lakukan dalam situasi tersebut? Kalau pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 2. Alasannya karena hal tersebut menunjukkan bahwa Rafli kurang memiliki wawasan yang memadai tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apabila alasannya sinyal, maka Rafli bisa mencari lokasi yang sinyal bagus. Kemudian apabila Rafli berpikir bagaimana jika lokasi ketika Rafli berada di lapangan terpencil jauh dari sinyal telekomunikasi. Jawabannya apabila kita perhatikan secara seksama, uraian yang terdapat dalam soal, terdapat kata kunci yaitu kata terkadang. Artinya sinyal yang kurang bagus tidak selalu Rafli alami, sehingga apabila meminta kelonggaran kepada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual kurang tepat.
Pilihan jawaban B adalah pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 3. Alasannya karena Rafli terlalu bergantung pada orang lain. Pada uraian soal terdapat kata kunci terkadang, artinya Rafli tidak selalu mengalami sinyal yang kurang bagus, sehingga masih alternatif solusi lain yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus. Pilihan jawaban C adalah pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 4. Alasannya karena solusi yang tepat ketika berada di tempat yang sinyal kurang bagus, yaitu mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus untuk mengisi laporan harian, bukan menunda pengisian laporan harian keesokan harinya. Pilihan jawaban D adalah pilihan jawaban yang tepat, nilainya 5. Alasannya karena hal tersebut menunjukkan Anda memiliki wawasan yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apabila permasalahannya terjadi yaitu terkadang Rafli terkendalasinya, makalah solusi yang tepat adalah mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus untuk mengisi laporan harian. Pilihan jawaban E adalah pilihan jawaban yang tidak tepat, nilainya 1. Alasannya karena dalam soal terdapat kata kunci terkadang, sehingga Rafli tidak selalu mengalami sinyal yang kurang bagus. Oleh sebab itu, meminta kelonggaran agar diberikan kebebasan dalam mengisi laporan harian adalah tindakan yang tidak tepat. Jawaban urutannya adalah D, C, B, A, E. Jadi D ya yang paling tepat. Berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Kemudian yang nomor 2 adalah contohnya, soalnya adalah Rafli merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Rafli. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya bagaimana tindakan Rafli, Rafli sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar ini untuk yang A ya, Rafli sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. B. Rafli menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. C. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam melaksanakan kerja. D. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Atau E. Membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Pembahasan jawaban soal kedua. Bila kita perhatikan uraian yang terdapat dalam soal, Rafli berada pada posisi sebagai pegawai junior pada sebuah perusahaan swasta. Adapun permasalahan yang terdapat dalam soal yaitu pegawai senior yang merasa nyaman dan terbiasa melaksanakan pekerjaan menggunakan non-IT. Padahal pada era saat ini, setiap perusahaan termasuk pegawainya mengubah sistem kerja dari menggunakan IT menjadi menggunakan IT demi meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Pilihan jawaban A merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 1. Alasannya karena Rafli hanya berharap saja tanpa melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana terdapat dalam soal. Pilihan jawaban B merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 2. Alasannya karena pada dasarnya pilihan jawaban B hampir sama dengan jawaban A, yaitu hanya berharap pegawai senior sadar tentang pentingnya IT, sehingga mereka menggunakan IT tersebut dalam melaksanakan tugas. Pilihan jawaban C merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 3. Alasannya karena dalam soal Rafli bukan berada posisi sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengharuskan penggunaan IT kepada para pegawai di perusahaan tersebut. Selanjutnya, bila kita perhatikan secara seksama, dalam soal pun telah dijelaskan bahwa pimpinan perusahaan telah menginstruksikan kepada para pegawai untuk menggunakan IT. Pilihan jawaban D merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 4. Alasannya karena pada dasarnya jawaban D hampir sama dengan pilihan jawaban C. Rafli bukan berada pada posisi sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengharuskan penggunaan IT kepada para pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian dalam soal pimpinan perusahaan sudah mengambil tindakan, yaitu menginstruksikan kepada para pegawai untuk menggunakan IT. Pilihan jawaban E nih merupakan jawaban yang tepat, nilainya 5. Alasannya karena melakukan hal terbaik sesuai dengan posisi Rafli sebagai pegawai junior di perusahaan tersebut. Rafli dapat memperkenalkan manfaat penggunaan IT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan membantu pegawai senior
dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Pilihan jawaban E merupakan pilihan jawaban terbaik dari 4 pilihan jawaban sebelumnya. Urutan jawabannya adalah E, D, C, W, A. Kemudian yang nomor 3, soalnya adalah Rafli adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Rafli sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Rafli tidak sengaja melakukan kesalahan fatal, sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Rafli? Yang A adalah berusaha memperbaiki sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. B. Memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. Yang C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Rafli bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. D. Bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. E. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Pembahasan jawaban soal 3. Bila kita perhatikan uraian terdapat dalam soal, Rafli berada posisi sebagai pegawai pada perusahaan ternama. Adapun permasalahannya, Rafli tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Rafli dalam kondisi tersebut? Pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 3. Alasannya karena pada soal dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi sangat berbahaya, yaitu sistem dan database perusahaannya rusak. Apabila Rafli sendiri memperbaikinya, dikhawatirkan akan menambah kerusakan tersebut, sehingga sebaiknya permasalahan ini diserahkan kepada ahlinya. Pilihan jawaban B adalah pilihan jawaban yang tepat, nilainya 5. Alasannya karena bentuk tanggung jawab yang dapat Rafli lakukan dalam kondisi tersebut, yaitu dengan memanggil ahli IT untuk memperbaikinya. Mengingat kerusakan yang terjadi sangat berbahaya bila tidak ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Kemudian pilihan jawaban C adalah pilihan jawaban yang tidak tepat, nilainya 2. Alasannya, meskipun sepintas terlihat seperti tindakan yang bertanggung jawab, tetapi memberikan gaji bukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam soal. Pilihan jawaban D adalah pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 4. Alasannya karena kerusakan yang terjadi berbahaya, maka sebaiknya perbaikan tersebut diserahkan kepada ahlinya. Pilihan jawaban E adalah jawaban yang tidak tepat, nilainya 1. Alasannya karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa Rafli tidak peduli dan tidak memiliki wawasan yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu untuk contoh soal mengenai teknologi dan informasi yang saya geluti sesuai dengan bidang saya. Semoga ini menjadi suatu pandangan atau gambaran bagaimana soal HOTS yang diberikan seorang pengajar ataupun seorang dosen kepada anak murid atau mahasiswanya supaya bisa berpikir kritis gitu. Jadi jawabannya tidak hanya 1 tambah 1 2 atau 2 tambah 2 tambah 2 4. Artinya kita kembali lagi perlu adanya komposisi HOTS di dalam soal tersebut, di mana ada analyzing, evaluating, dan creating gitu. Jadi berpikir lebih dalam lagi untuk murid dan anak mahasiswanya. Kesimpulannya adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Nizam, juga menjelaskan bahwa HOTS merupakan konsep kecakapan berpikir yang dikembangkan berdasarkan model taksonomi Bloom. Siswa katanya harus punya kemampuan berpikir orde tinggi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Berpikir kritis dan rasional, mereka juga mesti bisa menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Anak-anak kita harus didorong dan dikembangkan kemampuan berpikir orde tingginya, tidak sekedar menghafal pelajaran dan pengetahuan, tapi mampu menganalisis, mensintesa, dan mencipta, ujarnya. Menurut Nizam, apabila anak-anak dibiasakan dengan soal-soal yang menantang, potensi mereka bisa terpacu untuk berkembang. Pengenalan HOTS di kelas ibaratnya memberi pupuk agar benih potensi berpikir kritis kreatif. Seperti itu pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi untuk dosen saya, Bapak Dirgantara Wicaksono, MPD.
Saya cukupkan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.